warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk hari ini kita akan membahas tentang lembar kerja atau gambar kerja prototip Jasa Boga. Saya Misna Lehani dari SMK Negeri 2 Depok. Saya mengampu mata pelajaran PKWU kelas 11 Boga semester 1 dengan materi lembar kerja atau job sheet. Baiklah, di sini sebelum kita masuk ke lembar kerja, kalian perhatikan gambar yang Ibu tayangkan. Ini udah pasti karena kita berhubungan dengan jurusan Boga, pasti akan kita tayangkan tentang makanan, tentang hidangan, tentang roti, dan lain-lain. Silakan lihat gambar dan perhatikan coba. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang lembar kerja atau gambar kerja prototip Jasa Boga. Pertama, pengertian. Mungkin sudah tahu semua pengertian atau job sheet itu sudah biasa, tetapi di sini kita akan bahas mengenai tentang Jasa Boga. Sekarang pengertian lembar kerja atau gambar kerja merupakan paduan atau prosedur tata boga kerja untuk membuat suatu produk dalam bentuk lembaran. Lembaran kerja itu disebut dengan job sheet. Dan job sheet itu adalah lembar pekerjaan yang memiliki gambar kerja sebagai materi yang akan dipraktikkan dan dibarengi langkah kerja operasional serta dilengkapi dengan lembar kerja hasil evaluasi. Dan job sheet juga berfungsi merupakan panduan yang dapat mempermudah dalam melatih keterampilan siswa pada saat praktik membuat produk. Dan job sheet juga berisi yang tertera dalam job sheet itu: pertama, tujuan praktik yang akan dicapai; kedua, bahan dan alat yang diperlukan; ketiga, langkah-langkah melaksanakan pekerjaan; keempat, langkah menjaga keselamatan kerja; dan kelima, waktu yang dialokasikan untuk menyesuaikan pekerjaan atau produk atau kita akan praktik apa. Yang terakhir, bagaimana hasil kerja yang akan dinilai. Nanti kita diterangkan gambarnya hasil dari praktik kerja yang kalian lakukan. Nah, juga selanjutnya job sheet itu berfungsi sebagai pertama, pedoman guru untuk mengarahkan semua aktivitas dalam proses pembelajaran. Yang kedua, pedoman bagi siswa dalam proses pelajaran praktik. Yang ketiga, sebagai alat evaluasi pencapaian atau penguasaan hasil. Dan kita lanjutkan sekarang yang kedua adalah pembuatan lembaran kerja atau job sheet. Dibuat secara sederhana dan ringkas sehingga dapat mempermudah siswa untuk melakukan praktik. Dan di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat job sheet. Pertama, ditulis dengan bahasa yang baku, jelas, sederhana, komunikatif, dan mudah dipahami oleh siswa. Yang kedua, menggunakan notasi-notasi dan istilah yang lazim dan banyak digunakan di lingkungan sekolah atau dunia kerja. Yang ketiga, komponen job sheet sesuai dengan aturan pembuatan job sheet. Yang keempat, materi dalam job sheet latihan. Materi dalam job sheet disesuaikan dengan RPP. Ini tentunya buat seorang guru. Yang kelima, dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Materi bersifat prosedural dan prinsip pengetahuan yang bersifat fakta. Yang ketiga, merupakan komponen dalam lembar kerja atau job sheet. Menurut Kansi dan Rashid tahun 1985, job sheet mempunyai komponen pertama, layout dan nomor kode. Yang kedua, tujuan, objektif, dan pekerjaan yang akan dibuat. Yang ketiga, tabel alat dan bahan yang akan digunakan. Yang keempat, langkah kerja untuk menyelesaikan pekerjaan. Dan yang kelima, keselamatan kerja yang harus dalam bekerja. Yang keenam, evaluasi terhadap hasil belajar.
Demikianlah Ibu uraikan tentang joksit. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.